suatu faktor yang itu merupakan kunci ya, di dalam keberhasilan laku spiritual adalah apa yang kita sebut sebagai ketulusan. Nah, ketulusan itu sejatinya adalah segala bentuk motif yang muncul langsung murni dari relung hati kita, yang itu merupakan suara dari jiwa yang paling murni, yang itu menyangkut dengan kerinduan jiwa yang paling hakiki. Misal ya, kalau kita bicara tentang belajar spiritual, apa yang disebut tulus? Yang disebut tulus dalam belajar spiritual berarti kita menjalankan proses ini demi memenuhi apa yang betul-betul dirindukan oleh jiwa, yaitu pencerahan sejati. Bahwa yang kita lakukan ini adalah satu bentuk dari kesediaan diri merespon hasrat yang paling murni dari sang jiwa, di mana setiap jiwa itu secara natural pasti pengen berevolusi menuju kesempurnaan. Lalu apa yang disebut dengan ketidaktulusan? Ketidaktulusan adalah motif-motif yang mengejawantah menjadi tindakan yang itu pangkalnya dari ego. Bisa itu muncul dari pikiran sadar kita ketika kita terbiasa ketika mau berbuat sesuatu itu selalu pakai kalkulasi. Saya mau melakukan ini karena ada keuntungan yang memuaskan hasrat egoistik saya. Saya mau ikut ini karena saya pengen agar masalah saya selesai. Jadi secara praktis, orang tidak tulus itu membelokkan langkahnya dari tujuan yang agung. Ketidaktulusan itu juga bisa muncul dari realitas pikiran bawah sadar dan pikiran tak sadar. Ya. Orang yang punya luka batin, misalnya dia sering mendapatkan cemoohan ya di masa lalunya, dia kemudian menjadi rendah diri. Itu proyeksi sikapnya adalah apapun yang dilakukan kemudian pengen mendapatkan perhatian, pengen membuat dirinya merasa diangkat dari kerendahan dirinya. Ya. Nah, ini semua ya yang namanya ketidaktulusan ini terkait dengan kita yang tidak hening, terkait dengan kita yang secara subconscious mind dan unconscious mind itu masih penuh dengan masalah. Lalu bagaimana agar kita menjadi tulus? Ya, ini sebetulnya pernah saya ungkap, tetapi ini kita bahas secara lebih mendalam. Satu, ada langkah-langkah yang secara sadar bisa kita lakukan supaya kita masuk kategori ketulusan. Ya. Pertama, dalam hal apapun termasuk ketika kita belajar spiritual, jangan punya tujuan tersebut. Kalau laku spiritual itu tujuannya adalah mencapai pencerahan, konsisten dengan itu. Jangan dibelokkan ke yang lain-lain. Ya, yang itu sifatnya pragmatis. Termasuk misalnya kalau kita lagi punya masalah, pengen dengan belajar spiritual masalah ini selesai. Itu sebetulnya sudah belok. Tetapi kalau Anda mengerti bahwa dengan kita belajar spiritual, pemurnian diri itu berjalan dengan tuntas, kita mendapat pencerahan. Terkait dengan itu semua sebetulnya masalah juga pasti selesai. Jadi jangan menempatkan
dampak sebagai tujuan. Fokuslah kepada tujuan agung, pasti ada efek samping atau dampak yang itu sebetulnya juga pasti menyenangkan buat kita. Nah, cara lain adalah memang kita terus-menerus juga memurnikan jiwa raga lewat keterhubungan dengan Roh Kudus agar semua layer kesadaran itu semakin dibersihkan. Kalau luka-luka batin yang di subconscious mind, di unconscious mind itu hilang, itu sudah akan meminimalkan kadar ketidaktulusan. Karena tanpa luka batin, kita akan melakukan tindakan-tindakan yang murni. Karena itu betul-betul munculnya dari jiwa yang tidak terkotori oleh sebuah realitas emosi yang destruktif. Nah, ini kalau bisa kita praktekkan di kehidupan spiritual, di dalam pembelajaran spiritual, bisa diperluas di dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk hubungan dengan orang lain. Yang namanya tulus itu adalah kita berhubungan dengan orang lain, melakukan tindakan-tindakan kepada orang lain, bukan untuk memenuhi hasrat egoistik kita, tetapi betul-betul sebagai manifestasi dari rasa kasih kita kepada yang bersangkutan. Kalau kita mendekati orang lain karena kita mengkalkulasi orang ini menguntungkan buat kita, itu adalah ketidaktulusan. Tetapi kalau kita berbuat baik kepada semua orang sesuai dengan porsinya, karena itu cara kita mengasihi mereka tanpa berharap kembali, itu adalah ketulusan. Lalu apa nanti tanda ketidaktulusan? Setiap ketidaktulusan itu pasti akan mendapatkan umpan balik. Kalau Anda berbuat sesuatu, orang lain berbuat kemudian tidak seperti yang kita harapkan lalu kita kecewa, itu umpan balik yang menandakan Anda tidak tulus. Kalau Anda berbuat kebajikan pada orang lain, dia mau ngapain juga kita happy-happy aja, itu penanda bahwa kita tulus. Nah, ketidaktulusan ini kemudian bisa menjadi akar duka cita. Siapapun yang sibuk dengan ketidaktulusan pasti menderita. Karena nanti ada gap, ada kesenjangan antara yang kita inginkan dengan kenyataan yang didapatkan. Dalam konteks hubungan antar pasangan, ya, pas saya gubrak konflik itu muncul dari ketidaktulusan dua belah pihak. Ketidaktulusan yang mengejawantah menjadi kecenderungan memaksa orang memenuhi keinginan egoistiknya. Nah, jiwa-jiwa yang telah dimurnikan secara natural, secara otomatis itu akan termudahkan untuk bertindak tulus. Tetapi pada saat yang sama juga, orang yang bisa mengupayakan ketulusan itu lewat keheningan yang konsisten, ya. Jadi kalau mau bertindak sesuatu itu, kita bersihkan dulu dari motif yang gak selaras. Pokoknya saya hening. Saya lakukan tindakan ini semata-mata karena tuntunan Gusti. Itu kan namanya mengupayakan ketulusan. Itu juga akan mempercepat proses kita untuk bertumbuh. Ya. Hari-hari ini jelas ini menjadi sesuatu yang langka, yang namanya ketulusan itu. Kenapa? Karena kebanyakan orang hidup berdasarkan egonya, bukan berdasarkan diri sejatinya. Saya justru mengajak Anda semua belajar untuk hidup sepenuhnya setia kepada diri sejati, yang itu terekspresikan di dalam tindakan yang serba tulus. Apakah kalau orang bisnis bisa tulus apa tidak? Kan bisnis pasti ada dong motif dapat untung. Ya, sederhana. Yang tadi sudah kita bahas.
untung sebagai hasil dari ya usaha kita itu, ya, yang wujudnya uang itu dampak apa tujuan? Dampak. Kalau itu tetap kita tempatkan sebagai dampak, tetapi tujuan kita adalah memanifestasikan talenta kita, mengejawantahkan semua kemampuan kita, membantu orang lain dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesempatan yang kita punya, apapun hasilnya itulah ketulusan. Ya. Jadi jangan disangka kalau bisnis tidak bisa tulus. Bisnis melayani orang itu jelas beda kalau dilakukan dengan sepenuh hati. Ya, karena itu merupakan tuntunan dari dalam. Dengan karena itu sekedar SOP supaya orang lain senang atau supaya kita mendapatkan imbalan yang bagus. Beda sekali. Senyum aja kan ada yang tulus, ada yang palsu. Senyum padahal. Ya, kalau saya senyumnya asli ini. Ya. Karena senyum saya itu muncul bukan karena saya ingin dapat perhatian dari Anda, bukan karena saya ingin mendapatkan balasan senyum dari Anda. Saya senyum karena saya bahagia, karena saya ingin mendapatkan kasih lewat senyum saya. Mau Anda tetap cemberut, buat saya gak ada masalah. Ya, Pak Agus, jadi kalau saya senyum pada Anda malah buat saya nggak ada masalah. Mau nyerah hati. Rasional, Mas Guru. Ya, gitu ya. Ngerti nggak tadi? Ya. Jadi pokoknya kalaupun saya senyum ke Pak Agus melengos, ya, karena saya tulus, nggak ada masalah buat saya. Saya tidak akan sakit hati. Gitu, ya. Jadi ketulusan itu prakteknya itu kita tidak akan tergantung bagaimana emosi kita dari respon orang lain. Ya, gitu. Ketulusan itu memang barang yang sangat langka. Nah, tetapi ke depan seiring dengan banyaknya orang belajar keheningan, secara otomatis akan semakin banyak orang mengerti bagaimana ketulusan dan bagaimana orang kemudian bisa bersikap tulus. Ya. Jadi kalau Anda memang tidak ingin senyum, gak usah senyum. Karena senyum ketika Anda tidak pengen senyum, itu namanya ketidaktulusan. Itu senyum palsu. Ya. Senyumlah hanya kalau Anda ingin senyum dan memang dorongannya untuk senyum. Jangan dipaksa ini. Kalau senyum terus nggak bawa, Mas Guru? Gini ya, senyum dengan ketawa itu lebih susah senyum loh. Iya. Ketawa itu ya ketawa, nggak ada ketawa tulus nggak tulus. Pokoknya ketawa gitu ya kan, hura-hura. Senyum itu hanya bisa terjadi ketika kita betul-betul hatinya memang penuh kebahagiaan, lapang, berbunga gitu ya. Nah, mencapai titik itu kan nggak gampang. Gitu ya. Jadi senyum sejati itu hanya bisa muncul dari orang yang memang jiwanya bebas dari luka, ya, gitu. Tapi ya kalau orang lain senyum ya nggak usah dinilai senyummu palsu. Ini nggak usah gitu juga lah. Namanya juga lagi usaha kan dia. Namanya juga usaha. Ya, gitu. Nah ini intinya ya. Dalam segala langkah dalam semua aspek kehidupan, belajarlah untuk betul-betul murni mengikuti tuntunan sejati tanpa kalkulasi apapun. Ya, termasuk kalau di sini menyuruh sesuatu yang itu ada risikonya, kalau di situ betul menyuruh, udah nggak usah dipikir. Itu juga bagian dari ketulusan. Kalau mau yang enaknya aja ya nggak lucu lah ya. Gitu. Toh kalau kita disuruh sama diri sejati, walaupun ada faktor risiko, kita pasti diselamatkan. Ya, gitu. Jadi jiwa yang agung itu pasti hidup dalam ketulusan karena tidak ada motif-motif tersembunyi, tidak ada hasrat egoistik, segala langkah hanya mengikuti tuntunan diri sejati, hanya muncul sebagai bentuk kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Begitu
begitu teh gadis ya, kuliah tentang ketulisan sore ini. Begitu Pak Agus. Dulu Pak Agus waktu jadi Romo pernah kuliah kayak begini nggak Pak? Habis bagus. Oke, ada pertanyaan silahkan. Silahkan. Mas, Ya, kan ya tanda kutip ya, berarti musuh besar kan ego ya. Kalau si musuh besar itu, si ego itu ya kenapa dimanifestasikan gitu loh dulunya. maksudnya gimana? Kenapa Tuhan bikin itu loh, si ego. Ya gak usah lah kayak khusus buntu gitu kan Tuhan. Ya sekalian aja bilang gak usah ada racun tikus, gak usah ada sianida. Ya jadi puluhan tahun tuh ngeberesinnya gitu kan, saya waktu. Itu kan Anda bukan saya. Bener juga ya. Bener juga. Balik. Hari ini 5-0. Itu kata dari Kak Aris. Bener juga. Langsung. Anda bukan saya. Kan ketebalan ego itu adalah proyeksi dari tingkat kesadaran kita. Itu hasil dari laku kita, kok nyalahin Tuhan lagi gimana sih? Sama dengan nyiri botong nyalahin Tuhan kalau itu mah. Itu kan masalah Anda, bukan masalah Tuhan, bukan masalah saya. Justru saya membantu Anda supaya bisa melampaui masalah itu. Justru Tuhan menuntun Anda lewat suara dari rasa sejati itu supaya mengatasi itu. Kok nyalahin Tuhan lagi gimana sih? Payah. Anda semester berapa sih? Menyampaikan yang itu. Ya, oke, jelas ya. Jadi begini, keakuan itu adalah bagian tak terpisahkan dari keberadaan setiap jiwa. Keakuan itu kan sepadan dengan kata individualitas. Tapi bagaimana itu menjadi selaras, itu menjadi destruktif, tergantung tingkat kesadaran yang bersangkutan. Ya. Makhluk-makhluk alam atas itu punya individualitas, makanya bisa dibedakan. Ada ini, ada itu, kan unik masing-masing. Tetapi mereka sudah mencapai tataran di mana keakuan itu luruh di dalam kesatuan yang aku. Nah, kita sedang dilatih ke level itu. Kalau sekarang keakuan kita masih tebal, ya memang masih segitu kelasnya. Itu hasil evolusi kita menyalahin Tuhan. Bagaimana ceritanya? Ya, justru lewat belajar spiritual kita bertumbuh, bertransformasi supaya punya kualitas sebagaimana para jiwa-jiwa agung atau makhluk cahaya, di mana ada kesetiaan yang total kepada diri sejati, di mana ego yang destruktif itu tidak ada lagi mempengaruhi dan menentukan. Yang ada adalah keluruhan, ya gitu. Dalam bahasa Jawanya ya nyuwung, gitu. Nyuwung itu artinya kita melampaui keakuan. Dalam bahasa lebih teknis, sung ing pamrih. Kita mengosongkan diri dari pamrih-pamrih atau motif tersembunyi yang egoistik. Itu kata-kata yang indah yang hanya menjadi kenyataan kalau kita berlatih. Makanya latihannya hening, udah begitu. Jangan protes sama Tuhan lagi, udah dikasih tahu. Oke? Ya, gitu. Kalian aja protes, kenapa saya lahir? Cilupung. Dikasih kesempatan lahir malah protes. Ya, oke, silakan. Coba yang lebih berbobot lah tanyanya. Lebih berbobot.
Mangga. Satu pertanyaan lagi silahkan. Halo. Kalau Pak Agus tanya itu saya nggak heran. Tapi kalau Pak Dani sampai tanya, itu kita layak syukuran. Ayo, beneran nih. Beneran. Saya mau nanya nih. Iya. Makan. Mangga Pak. Kalau kita menyakiti seseorang, dampaknya ke diri kita apa? Kalau kita menyakiti seseorang, apa dampaknya kepada diri kita? Kita harus punya kejelasan tentang arti menyakiti ini. Menyakiti berarti melakukan tindakan-tindakan keanggaran murkaan, sehingga korban keanggaran murkaan kita itu merasa sakit. Ya. Jadi digarisbawahi, ya. Landasan atau dasar tindakan menyakiti adalah keanggaran murkaan, keakuan kita yang destruktif. Ya, misalnya kita memanipulasi orang, memfitnah orang, jegal orang, baledok dengan rasa benci, baledok melempar, ya. Kan orangnya sakit, fisik maupun mental, ya. Kalau itu dilakukan, dampaknya jelas dong. Kita semua terikat dengan hukum karma, hukum timbal balik, hukum tabur tuai. Secara energi, setiap tindakan yang itu mencerminkan keanggaran murkaan, tidak ada kasih murni, itu langsung membuat tubuh karma kita, bagian dari tubuh halus yang melekat dengan tubuh eteri kita itu jadi gelap, keruh. Yang pada akhirnya kalau tidak dibereskan itu akan menarik peristiwa-peristiwa yang kita sebut sebagai musibah. Ya, oke. Tetapi kalau kita melakukan tindakan penuh kasih hanya mengikuti tuntunan Tuhan, orang lain sakit hati, bukan masalah kita. Misalnya, ya kayak tadi bilang ke sikap Cilipung, saya kan tidak punya keanggaran murkaan. Kalau dia sakit hati, bukan masalah saya. Yang baper dia, gue kagak dosa, gitu loh ya Pak Dani ya. Nah ini termasuk dalam relasi pasangan gitu ya. Kan secara realnya masing-masing pasangan itu pasti pengen suaminya, istrinya itu melakukan yang seperti dimaui, yang terbaik menurut versinya. Kalau tidak dilakukan nyeri hati atau sakit hati. Ini sebetulnya manifestasi dari kekurang sadaran, menciptakan drama dan penderitaan sendiri. Ya, karena sakit hati itu sebetulnya, ya, itu juga pilihan. Ada kasus di mana misalnya orang lain benar-benar niat menyakiti kita, kitanya nggak sakit hati bisa. Ya, orang lain mau misuh-misuh, mau apa kita santai aja, oh kita punya surga sendiri kok, hatinya sudah jadi taman surgawi. Tapi ada, ya Pak. Ya, misalnya Pak Dani senyum. Bu Mensinya malah ngambek. Gimana suami gak ngerti, udah tahu gue lagi sakit. Ya, padahal kan Pak Dani gak ada niat angkara murka. Ya, itu yang bermasalah siapa? Yang marah. Ya, ini misal ya kalau Bu Mensi nonton, ini bukan maksudnya ngomong begitu. Contoh ya, itu Pak Dani ya. Makanya teman-teman, kalau mau bahagia sungguhnya, jangan biarkan hati Anda disakiti oleh orang lain. Itu pilihan Anda, serius. Ya, misalnya gini lah ya, pasangan mengungkapkan sesuatu atau melakukan tindakan sesuatu yang dalam persepsi kita itu bohong. Ya, kan banyak orang, aduh, ini jadi hati. Gitu ya, sakit hati saya karena mestinya engkau menjadi orang yang paling bisa aku percayai. Waduh, pokoknya gitulah bikin dramanya itu ya. Ya. Kok saling lirik begini sih?
Itu drama manusiawi, ya. Sebetulnya kalau kita di dalam kesadaran yang murni, ya. Pertama, apapun tindakan orang lain, mau dia benar, mau dia salah, mau bohong, mau jujur, kan gak ada pengaruhnya buat kita, itu kan masalahnya dia. Kita membuat jarak yang aman buat kita secara psikologis. Jangan biarkan ada orang lain termasuk pasangan menyentuh kebahagiaan kita. Bahagia kita yang 100% menentukan. Nah, kalau orang lain atau pasangan ya itu berbuat sesuatu, kalaupun kita menyikapinya bukan karena kepentingan egoistik kita, misalnya dia bohong, kita mengajak dia untuk berintrospeksi bukan karena kita sakit hati, tapi karena kita mengasihi agar dia menemukan kebenaran. Kalau dengan bohongnya itu sebetulnya dia menderita, kita membantu supaya dia ketemu jalan kebahagiaan. Tapi kan bisa jadi pasangan bohong sebetulnya dia juga mengikuti tuntunan dari sini karena kita termasuk kategori orang yang tidak suka kebenaran, sebenarnya dibohongin, kan bisa juga. Ayo ngaku. Ya. Jadi dia nggak salah kalau konteksnya itu. Gitu. Jadi makanya bolak-baliknya kalau mau bahagia sudahlah, nggak usah menggantungkan pada pilihan-pilihan dari orang lain. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa Pak. Coba Bu Ana mengendalikan Pak Agus, emang bisa? Pokoknya nggak ada yang bisa mengendalikan orang lain, ya. Kalaupun orang lain kayak nurut itu kaya, ya itu bukan nurut beneran. Dia lagi bermanuver. Ketika nggak ada di hadapan kita, ketika di luar sana kan nggak ada yang tahu. Jadi nggak usahlah kita meletakkan nasib dan kebahagiaan kita di tindakan orang lain. Rugi, ya. Sudahlah, terserah orang lain berbuat apa. Kita cukup memberkatinya. Kalau dengan tindakan itu dia bahagia, ya sudah. So what? Kalau dia dengan tindakan itu celaka, ya diajak rembukan, dikasih wawasan supaya dia belajar dari kesalahannya. Ya. Apakah mungkin manusia begitu? Bisa lah. Ya. Saya bisa. Itu bedanya saya dengan Eris. Ini adik kelas, bulan depan jatahnya. Ya, oke, begitu ya. Ya. Baik teman-teman, kita masuk ke sesi terakhir, kita meditasi pamungkas ya.